Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zinti Arsita. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Laboratorium Teknologi Medis. Baiklah, di sini saya akan melakukan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah saya kimia klinik. Adapun materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu mengenai tes acid fosfatase. Seperti yang kita ketahui, tes acid fosfatase merupakan pemeriksaan yang berguna untuk mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini merupakan yaitu asam fosfat menguraikan disodium fenyl fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas, dan asam fosfat serta fenol bekerja dengan 4 amino antitripsin dalam larut teralkali dan teroksidasi guanon merah oleh potasium perisinid. Aktivitas asam fosfat atau ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorban pada panjang gelombang 520 nanometer. Metode dari pemeriksaan ini adalah kolometri. Sedangkan reagen yang digunakan dalam pemeriksaan ini merupakan reagen acid fosfatase. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini meliputi mikropipet, tip, vortex, tabung reaksi 5 mili, waterbar, spektrofotometer, dan nilai normal dari pemeriksaan ini yaitu 0,0 sampai 0,8 mikroliter. Yang kedua yaitu tes alkali fosfatase. Pemeriksaan ini bertujuan untuk tes yang mengukur jumlah enzim alkali fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsip kerja dalam pemeriksaan ini yaitu P-nitropeni fosfat plus H2ALP fosfat plus P-nitropen. Metode dalam pemeriksaan ini yaitu kinetik fotometri tes. Reagen dalam pemeriksaan ini yaitu monoreagen, ALP, sampel, serum, serta standar. Alat yang digunakan yaitu mikropipet, tip, beker glass, tabung reaksi, serta spektrofotometer. Nilai normal untuk dewasa yaitu 120 mikroliter. Yang berikutnya yaitu tes kolesterol, bertujuan untuk mendeteksi tinggi rendahnya kolesterol untuk menunjang adanya penyakit jantung. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu kolesterol bebas dari sampel dengan cara reaksi berpasangan yang diuraikan di sebuah kompleks berwarna yang dapat diukur dengan spektrofotometri. Metode dalam pemeriksaan ini yaitu CHOD, PAP, serta reagen yang digunakan merupakan reagen kolesterol yang pastinya. Alat yang digunakan yaitu meliputi kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal yang diperbolehkan yaitu kurang dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Yang selanjutnya yaitu tes trigliserida. Seperti yang kita ketahui, pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau kadar lemak yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, yaitu seperti penyakit jantung dan stroke. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini merupakan trigliserida yang akan dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol, dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer. Metode dalam pemeriksaan ini meliputi metode enzimatis kolorimetri, GPO, PAP, atau bisa disebut gliserol perisidase fosfat asid. Reagennya yaitu yang pastinya reagen trigliserida. Alat yang digunakan sama seperti tadi pada pemeriksaan kolesterol yaitu kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Sedangkan nilai normal yang dianjurkan adalah kurang dari 150 mg per desiliter. Yang selanjutnya tes HDL atau high density lipoprotein. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu membuang lemak dari dalam tubuh dengan cara mengikat lemak pada aliran darah dan membawanya kembali ke dalam hati untuk dikeluarkan. Maka semakin tinggi kadar HDL akan semakin rendah risiko dari seseorang terkena penyakit jantung.
Prinsip kerja pada pemeriksaan ini yaitu dapat untuk mengangkut kolesterol yang baik, bertindak sebagai vacuum cleaner untuk membuang kelebihan kolesterol pada pembuluh darah, arteri untuk kembali ke hati. HDL kolesterol juga mengangkut kolesterol ekstra dari sel dan jaringan, kemudian dibawa lagi kembali ke dalam hati. Metode dalam pemeriksaan ini meliputi metode CHOD-PAP dan regen yang digunakan yang pastinya yaitu regen HDL. Alatnya yaitu meliputi kuvet, mikropipet, spektrofotometer, dan sentrifuge. Nilai normalnya kurang dari 40 ml per desiliter. Yang kemudian tes LDL yaitu low density lipoprotein. Pemeriksaan ini mendeteksi gangguan metabolisme lemak yang menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner dan memantau terapi penurunan lipid. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu LDL diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik yang sesudah disentrifugasi. HDL dan FLDL tetap berada dalam supernatan dan dapat ditentukan dengan enzimatik. Metodenya meliputi dua metode, yang pertama metode indirect, yang kedua metode indirect. Yang menjadi regennya yaitu regen LDL. Untuk alatnya masih sama yaitu kuvet, mikropipet, tip sentrifugasi, dan spektrofotometer. Nilai normalnya kurang dari 100 mg per desiliter. Yang selanjutnya tes SGOT, yaitu tes yang bertujuan untuk memeriksakan kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu SGOT mengkatalisis transaminase dari L ke aspartat dan alfa ke ketogularat, membentuk L menjadi glumat dan okaloasetat. Metode dari pemeriksaan ini meliputi metode kinetik, enzimatik, atau bisa disebut dengan sesuai dengan IFCC. Regen di sini juga memakai dua regen SGOT1 dan SGOT2. Alat yang digunakan masih sama yaitu kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer. Sedangkan nilai untuk laki-laki pada pemeriksaan ini nilai normalnya itu 0 sampai 3 mikroliter, sedangkan perempuan 0 sampai 31 mikroliter. Yang selanjutnya tes SGPT. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip dari kerja ini yaitu untuk mengkatalisis transaminase dari L menjadi alanin dan alfa menjadi ketogularat, membentuk L menjadi glutamat dan piruvat. Metode yang digunakan yaitu kinetik enzimatik sesuai dengan IPCC, sama seperti SPGOT tadi. Pemeriksaan ini juga memakai regen SGPT1 dan SGPT2. Alat yang digunakan yaitu kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normalnya berbeda dengan SGPT. Untuk laki-laki pemeriksaan ini yaitu 0 sampai 50 ml dan untuk perempuan 0 sampai 35 mikroliter. Yang kemudian tes bilirubin total untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah yang bertujuan untuk mengevaluasi fungsi hati atau membantu mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel dalam darah merah atau bisa disebut dengan anemia hemolitik. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu bilirubin bereaksi dengan DSA atau DSA bisa disebut dengan diazotisid sulfanylic acid dan membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Metode dalam pemeriksaan ini yaitu metode Zenrasik Grove. Regennya yaitu meliputi regen bilirubin 1, 2, dan 3 dan juga meliputi asam sulfanilik, asam hidroklorid, kafein, dan natrium benzoat. Alat yang digunakan masih sama yaitu kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal untuk bayi yang baru lahir yaitu 1,0 sampai 1,2 mikroliter, sedangkan untuk anak-anak 0,2 sampai 0,8 mikroliter, dan yang tentunya untuk dewasa 0,1 sampai 1,2 mikroliter. Yang berikutnya ada tes bilirubin direct. Pemeriksaan ini berguna untuk mengukur jumlah bilirubin direct di dalam darah. Dari hasil pemeriksaan ini nanti
akan diketahui kemungkinan lokasi terjadinya gangguan pada penyakit tersebut. Dalam kondisi normal tidak ada kelainan, tetapi bilirubin direct sebenarnya hampir tidak pernah ditemukan dalam darah. Prinsip kerja ini yaitu dihadapkan pada bentuk diazotisasi 2,4 dikloronilin menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Yang kemudian ada metode dalam pemeriksaan ini itu metode Jędrowski Grof. Reagen yang digunakan reagen 1, 2, 3 yaitu asam sulfanilik dan asam hidroklorik. Alat yang digunakan yaitu kuvet, mikropipet, tip sentrifuga dan spektrofotometer. Nilai normal pada pemeriksaan ini adalah 0,25 mg per desiliter. Yang selanjutnya tes bilirubin indirect. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti kadar bilirubin di dalam darah. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu bilirubin indirect menjadi bilirubin total yang dikurangi dengan bilirubin direct. Metode dari pemeriksaan ini masih sama dengan pemeriksaan bilirubin direct tadi yaitu Jędrowski Grof. Sedangkan nilai normalnya 0,1 sampai 1,0 mg per desiliter. Yang kemudian ada tes asam urat. Tes asam urat yaitu untuk mendeteksi tinggi rendahnya kadar asam urat dalam darah yang menunjang diagnosis GOUT. Prinsip kerja dalam asam urat ini adalah asam urat dioksidasi menjadi allantoin oleh urikase. Hasil reaksi hidrogen peroksida dengan 4 sampai amino antipirin dan 2,46 triromo sampai 3 hidroksi benzoid acid TBHBA menjadi guinonemin. Metode pemeriksaannya yaitu urikase menjadi PAP. Reagen yang digunakan yaitu reagen asam urat atau lab test. Alat yang digunakan masih sama seperti pemeriksaan yang tadi, kuvet, mikropipet, tip, sentrifuga dan spektrofotometer. Nilai normal untuk laki-laki 4 sampai 8,5 mg per desiliter, sedangkan perempuan 2,7 sampai 7,3 mg per desiliter. Tes protein yang selanjutnya tes protein untuk mengetahui kadar total protein yaitu albumin dan globulin. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu ion Cu bereaksi dengan protein dalam larutan alkali membentuk suatu kompleks berwarna ungu. Absorban dari kompleks warna ini sebanding dengan konsentrasi dari protein dalam sampel. Metode pemeriksaannya yaitu biuret. Sedangkan reagennya yang pastinya yaitu memakai reagen protein total. Alat dari pemeriksaan ini masih seperti yang tadi yaitu kuvet, mikropipet, tip, sentrifuga dan spektrofotometer. Nilai normalnya meliputi 6,6 sampai 8,7 gram per desiliter. Yang kemudian tes ureum. Tes ureum yaitu untuk mengetahui hasil akhir metabolisme protein dan juga metabolisme protein yang dibuang melalui ginjal. Prinsip kerjanya yaitu urea dihidrolisis oleh urase menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode pemeriksaannya yaitu kolometri, sedangkan reagen yang digunakan adalah ureum dalam lab test. Alat yang digunakan kuvet, mikropipet, tip, sentrifuga dan spektrofotometer. Nilai normalnya meliputi 5 sampai 25 mg per desiliter. Yang selanjutnya ada tes kreatin. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi ginjal. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu kreatinin dalam alkali akan membentuk kompleks warna merah orange bila bereaksi dengan asam pikrat. Metode yang digunakan sedikit berbeda yaitu metode pada pemeriksaan ini adalah Jeff reaction, sedangkan reagennya yaitu kreatinin atau biosistem. Alat yang digunakan yaitu kuvet, mikropipet, tip, sentrifuga dan spektrofotometer. Nilai normal untuk laki-laki yaitu 0,9 sampai 1,3 mg per desiliter, sedangkan untuk perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter. Selanjutnya ada pemeriksaan tes gamma GT. Tes gamma GT merupakan pemeriksaan yang untuk mendeteksi adanya gangguan hepatoseluler. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengkatalisis pemindahan asam glutamat ke akseptor seperti glisin, yaitu proses ini melepaskan 5 amino sampai 2 nitrobenzoat yang dapat diukur pada panjang gelombang 4,5
nanometer. Yang kemudian ada metode pemeriksaannya yaitu zat per persit. Reagen yang digunakan adalah GGT. Alat yang digunakan kuvert, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal pada pemeriksaan ini untuk laki-laki kurang dari 55 mikroliter, sedangkan untuk perempuan kurang dari 38 mikroliter. Yang selanjutnya adalah tes laktat dehidrogenase. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kerusakan jaringan. Metode pada pemeriksaan ini adalah kinetik UV. Reagennya adalah fosfat buffer, pirufan, NADH, dan alat yang digunakan sedikit berbeda pada yang pemeriksaan tadi. Yang ini meliputi alat seperti rak, tabung reaksi, pipet, volumetrik. Nilai normal untuk pemeriksaan ini adalah 110 sampai 210 mikroliter. Dan yang kemudian ada tes albumin. Tes albumin bertujuan untuk mendeteksi gangguan pada organ hati atau ginjal. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini adalah dengan adanya BCD atau bromoserol green pada pH yang sedikit asam, serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau kebiruan. Metode yang digunakan adalah BCG atau bromoserol green. Reagen yang digunakan albumin. Alat yang digunakan adalah kuvert, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal pada pemeriksaan ini adalah 3 sampai 4,5 gram per sen. Tes globulin. Tes globulin merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memantau risiko penyakit hati dan ginjal. Metode dari pemeriksaan ini meliputi BGC. Reagen yang digunakan yang pastinya adalah globulin. Alat yang digunakan yaitu kuvert, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal dari pemeriksaan ini yaitu 2,8 sampai 3,2 gram per desiliter. Tes glukosa darah. Tes glukosa darah yaitu tes yang bertujuan untuk mengetahui kadar gula pada darah seseorang. Prinsip kerja dari pemeriksaan ini adalah glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam glukonat dan hidrogen peroksida serta hidrogen peroksida 4 sampai amino aspir dengan indikator fenol dikatalisis dengan POD membentuk guinomedin, dan air. Metode pemeriksaan ini yaitu GOD dan PAP. Reagen pada pemeriksaan ini yaitu menggunakan glukosa. Alat yang digunakan masih sama seperti tadi yaitu kuvert, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal glukosa sewaktu untuk pemeriksaan ini adalah kurang dari 180 mg per desiliter, sedangkan glukosa darah 70 sampai 100 mg per desiliter, sedangkan glukosa 2 jam sesudah puasa adalah kurang dari 140 mg per desiliter. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari kimia klinik ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maaf. Semoga kalian bisa menikmati dan mengambil materi yang saya sampaikan tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.